anak yang baru awal MPASI itu masih beradaptasi sama makanan yang dia makan, bukan GTM. Wah kayaknya harus salmon, wah kayaknya harus yang ini. Padahal MPASI adalah kamu buka kulkas, lihat apa yang ada di kulkas. Sesimpel itu ya ternyata. Sesimpel itu. Jadi anak apapun yang terjadi sama anaknya itu pasti dimulai dari orang tuanya. Hai Moms and Dads, welcome to YouTube channel Mother Care Indonesia. Hari ini bersama saya Jasmine, kita kembali lagi di acara podcast Keluarga Modern Parent. Keluarga Modern Parent hadir untuk Moms and Dads yang membutuhkan support kehidupan parenting dan keluarga ala Modern Parent. Di sini Moms and Dads bisa mendapatkan cerita seru, informasi bermanfaat, dan juga pengalaman hidup menarik langsung dari sumbernya. Oke, di episode Keluarga Modern Parent hari ini kita udah kedatangan narasumber kita, ada Ibu Indria Renita Agustia atau yang biasa dikenal di Instagram @prayahawa. Halo Ibu, Hai. salam kenal. Salam kenal juga. Oke, nah Ibu mungkin boleh disapa-sapa dulu nih Moms and Dads yang bergabung di podcast kita hari ini. Hai semuanya. Perkenalkan aku Indri atau biasa dipanggil sama Ibun. Oke, nah Ibu Indria ini adalah seorang konselor menyusui dan konselor MPASI. Oke, jadi menyusui dan juga empati dan juga sudah mempunyai dua orang anak, yaitu Praya dan Hawa ya. Sesuai sama nama Instagramnya. Oke, nah kita kurang lebih selama setengah jam ke depan nih akan ngobrol-ngobrol tentang empati, yaitu salah satu fase yang paling penting ya di 1000 hari pertama si kecil. Nah, di fase ini si kecil tuh akan banyak belajar mengenai rasa, tekstur, varian makanan, serta juga cara mengunyah dan pastinya menelan ya. Karena kalau dikunyah doang nggak ditelan juga sama aja ya. Oke. Kalau kita ngomongin empati nih, kira-kira tuh kapan sih Ibu waktu yang tepat untuk memulai empati? MPASI itu dimulai tepat di usia anak 6 bulan. Bun kurang seminggu, boleh coba nggak? Enggak, 6 bulan. Jadi pastikan anak MPASI mulai di 6 bulan, kecuali, ada terkecualinya ya, ada rekomendasi dokter untuk MPASI dini. Jadi jangan pernah nih ibu-ibu merasa kayak, duh karena asinya kurang, coba-coba deh kasih makan supaya anaknya nanti berat badannya bertambah. Jangan pernah. Kenapa? Gitu. Biasanya banyak nih ibu-ibu yang suka ngasih makan anak di bawah 6 bulan atau misalnya anak nangis udah dikasih pisang aja deh gitu. Karena pencernaannya masih belum masih belum siap. Karena misalnya kita nih ngasih MPASI tapi ternyata nggak sesuai sama usia, itu banyak banget yang akan akibatnya. Misalnya dia akan jadi diare. Dan yang paling fatal adalah bisa menyebabkan kematian. Jadi tolong yuk ibu-ibu, sekarang tuh banyak banget informasi bisa kita dapatkan di mana aja. Jadi please banget pastikan anak mulai MPASI di usia 6 bulan. Oke, bahkan bahayanya itu bisa sampai kematian ya kalau misalnya empatinya kecepetan gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi kan Ibu sempat mention kecuali kalau misalnya ada saran dari dokter untuk dimajuin. Itu apa aja sih faktornya yang bisa membuat empati itu jadi lebih cepat? Biasanya dokter akan melihat pasti yang pertama kali adalah berat badan anak. Jadi kalau misalnya berat badan anaknya sudah tidak kekejar nih dari ASI-nya saja, tapi harus di mention adalah bukan berarti ASI-nya tidak berkualitas ya, karena ada beberapa faktor juga tuh di balik itu. Nah kalau misalnya untuk yang disarankan untuk MPASI dini biasanya berat badannya dengan usianya itu tidak sesuai, sehingga dokter menyarankan untuk MPASI dini. Oke, nah kalau misalnya kita melihat tadi kan dari usia 6 bulan ya, cuma kalau misalnya kita lihat dari tanda-tanda fisik nih, kira-kira tuh seperti apa sih tanda fisik yang kita bisa bilang ini babynya udah siap untuk empati? Sebenarnya gini, salah satu tanda fisik atau enggak, ini biasanya enggak semua bayi di usia 6 bulan itu sudah bisa duduk tegak, tapi kita secara generalnya aja adalah bayi 6 bulan itu sudah bisa duduk tegak. Lalu dia sudah ada respon sama makanan gitu. Misalnya kita kasih sendok atau apa, dia sudah ada responnya. Nah itu mungkin kita sudah bisa bilang ini sudah siap nih MPASI. Tapi bukan berarti dia anak umur 5 bulan nih, dia udah bisa duduk tegak, dia juga udah bisa respon makanan, oh bisa nih dikasih MPASI. Enggak bisa, karena tetap harus di 6 bulan. Nah tapi misalnya ada juga bayi yang di usia 6 bulan ternyata dia masih belum bisa tegak nih, dia masih doyong. Itu harus bagaimana? Bisa dipangku, tapi jangan digendong. Usahakan jangan digendong. Kenapa? Kalau digendong nanti dia akan menjadi terbiasa kalau makan itu gendong. Jadi kita mau mengajarkan makan itu duduk.
Jadi kalau dia belum bisa duduk atau dia masih doyong, bisa kita pangku supaya apa? Supaya dia makannya tegak dan dia gampang pencernaannya. Kalau dia gendong kan dia begini ya, Iya, menelannya benar-benar. akan lebih sulit gitu. Jadi dia harus tegak gitu. Oke, itu salah satu feeding rules juga ya Yes, berarti ya. betul. Kalau misalnya makan, kita biasakan untuk anaknya duduk. Karena itu ada salah satu supaya pencernaannya lancar. Betul Karena kan banget. posisinya tegak, jadi Jadi lurus dia lurus. gitu ya. Oke, nah itu tadi salah satu tanda-tanda fisik untuk anak siap mulai empati. Nah, kalau kita mulai empati kan biasanya nggak mungkin dong kita langsung kasih makanan yang berat-berat atau teksturnya yang kasar gitu. Nah, jenis dan tekstur empati yang sesuai nih sama usia bayi itu seperti apa sih, Bun? Oke, ini nih banyak juga yang agak sedikit keliru. Di MPASI pertama cuma mengingatkan please jangan pernah kasih pure buah. Karena banyak ibu-ibu MPASI pertama buah aja dulu gitu. Please jangan langsung kasih menu lengkap. Kenapa gitu? Karena bayi-bayi yang sudah dikasih pure buah itu teksturnya biasanya lembut banget sehingga bayi mudah banget tuh nelan. Padahal teksturnya adalah harusnya ulek saring. Gitu. Kenapa sih harus ulek saring? Ribet, Bun. Iya, supaya bayi itu belajar makan. Kentalnya juga bukan kental yang kalau misalnya kita jatuhkan tuh kental nggak jatuh-jatuh gitu, tapi ini adalah kental yang jatuh perlahan. Agak cair juga Agak cair gitu ya. tapi nggak cair. Kalau cair kan set dia langsung turun gitu kan, kayak bubur tuh biasanya langsung turun kan. Ini nggak, dia benar-benar turun perlahan supaya makanannya tetap bernutrisi. Nah, ada juga gini, Bun, gak boleh di blender. Nah, kan banyak tuh ribet, Bun, ulek saring di blender aja. Bukannya nggak boleh, lebih baik menghindari gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya di blender, kalau kita blender aja nih makanan MPASI-nya yang ada, dia itu kan nggak jadi dia tidak sesuai sama teksturnya nih. Dia harus ditambahin air dulu nih supaya si blendernya tuh muter. Akhirnya apa? Nanti ini MPASI-nya lebih banyak air. Akhirnya tidak sesuai, padahal takarannya misalnya 2-3 sendok makan untuk sekali MPASI nih misalnya kan di 6 bulan ulek saring 2-3 sendok makan. Karena dia di blender, teksturnya sangat cair, 2-3 sendok makannya tidak sama dengan yang ulek saring. Jadi kalau yang di blender itu mungkin aja harus membutuhkan 6-8 sendok. Tapi kan ibu-ibu nggak tahu, di buku KIA itu kan 2-3 sendok aja. Sehingga dia masih pakai 2-3 sendok tapi teksturnya tidak sesuai. Jadi tolong yuk gitu ibu-ibu agak sedikit effort dikit lah ulek saring gitu. Itu di umur 6 bulan. Mungkin setelah itu ibu-ibu pada bingung, Bun, gimana cara naikin teksturnya gitu. Cara naikin teksturnya adalah naik tekstur perlahan, jangan instan. Ibu-ibu tuh biasanya kan gini, kita kan memang usia 6-8 ulek saring, 8-11 itu mulai cincang-cincang halus, terus dari 11 ke atas itu sudah makanan keluarga. Banyak ibu yang langsung dari 6 ke 8 dia tuh tetap ulek saring, 8 langsung cincang-cincang. Yang ada apa? Bayinya hoe. Bayinya tuh hoe dan langsung mikir anaknya nggak doyan. Padahal anaknya tidak beradaptasi. Jadi gimana sih, Bun, cara adaptasinya? Misalnya ini 6 bulan. 6 bulan sampai 2 minggu ulek saring. Lalu 6 bulan 2 minggu setelah itu ulek saringnya 90%, 10%-nya tanpa ulek saring. Jadi kayak pelan-pelan. Naikinnya benar-benar perlahan supaya anak ini terbiasa. Terus kalau misalnya di MPASI itu biasanya anak-anak nih suka awal MPASI nih, dia tuh melepeh. Ibu-ibunya langsung bilang anaknya nggak doyan, makanannya nggak enak. Ibunya langsung apa? Kayaknya emang bener nggak enak deh makanan aku. Padahal anak yang baru awal MPASI itu masih beradaptasi sama makanan yang dia makan, bukan GTM. Coba kita bayangkan, biasanya dia itu minum cairan, ASI doang kan. Terus tiba-tiba ada makanan nih yang masuk, dia akan mikir ini apa ya? Ini tekstur apa ya? Sehingga dia itu belajar makan. Oleh karena itu kunci utama MPASI itu satu sih, sabar. Oke, jadi wah panjang banget ya Panjang ternyata. dari tekstur aja dari tekstur aja panjang tuh ya. udah panjang ya. Ternyata aku kira kan empati ya udah sesimpel udah 6 bulan ya udah kita bikinin bubur, udah kayak gitu naik tingkat ya udah teksturnya
jangan lembek-lembek banget deh Ya. buburnya. Aku kira sesimpel itu. Ternyata empasi tuh cukup kompleks ya. Oh, ya, betul. Dan empasi tuh persiapannya nggak cuma beli-beli peralatan makan aja ya. Betul. Terus kita harus juga belajar mengenai teksturnya sesuai tingkatan usianya. Nah, tadi kan ngomongin teksturnya nih, kalau komposisi nutrisinya, itu kan pasti juga penting kan, kayak dari proteinnya. Nah, itu tuh komposisinya tuh yang perlu ada di menu empasi itu seperti apa sih, Bun? MPASI itu harus menu lengkap. Jadi, Menu lengkap 4 itu sehat. ada karbohidrat, Oke. ada protein hewani, protein nabati. Walaupun sekarang katanya protein nabati itu tidak diutamakan, tapi tetap kalau bisa harus ada, harus ada. Terus ada sayur, terus ada buah. Ini buahnya bisa jadi snack. Tapi yang harus diperhatikan biasanya nih, satu lagi ada lemak. Harus ada lemak, aku lupa, ada lemaknya. Gini, tapi biasanya ibu-ibu tuh yang awal MPASI mungkin tidak disalahkan, tapi karena biasanya orang tua kita zaman dulu kasih banyak sayur supaya anaknya sehat. Padahal untuk anak yang baru MPASI, sayur itu hanya takarannya 10 gram. Benar-benar sedikit banget. Kenapa sih Bun harus cuma hanya 10 gram? Karena kalau kebanyakan anaknya sembelit gitu. Oke. Jadi bukannya nggak dikasih ya, bukannya tidak dikasih, tapi disesuaikan dengan porsinya hanya 10 gram saja. Jadi pokoknya pastiin ya, setiap bikin MPASI harus ada karbohidrat, harus ada protein hewani, protein nabati, lemak, sayur, buah boleh, ini sebagai snack. Oke, nah tadi kan Ibu udah expert banget nih tadi membagi-bagi nutrisi-nutrisinya. Kalau dari Ibu sendiri ada nggak sih menu empasi yang simple dan menjadi andalan Ibu untuk menyarankan ke teman-teman nih yang baru belajar empasi? Jadi gini, banyak ibu-ibu ya terlalu excited sama MPASI-nya, tapi mereka kayak, wah kayaknya harus salmon, wah kayaknya harus yang ini, harus yang ini gitu. Mereka tuh udah pada excitednya sama itu sampai akhirnya ngebuat dia stres duluan. Padahal MPASI adalah kamu buka kulkas, lihat apa yang ada di kulkas. Sesimpel itu ya ternyata. Sesimpel itu. Karbohidrat, Bun, anaknya karbohidrat itu ada banyak. Ada nasi, ada kentang, ada jagung, ada singkong. Bun, anaknya nggak suka nasi gitu, nggak suka beras, ya udah kasih kentang. Nggak suka juga kasih jagung. Karena kan kita biasa orang Iya, Indonesia karbo Indonesia tuh ya nasi karbo itu ya. nasi gitu kan. Ya udah gitu, kita tinggal sesimpel kita buka kulkas, dilihat oh protein hewaninya ada apa ya? Oh ada ayam, ya udah protein hewaninya ayam. Terus dibuka lagi ada nabatinya, oh ada tahu, ya udah campur tahu. Sayurnya ada apa? Misalnya sayurnya ada wortel, ya udah pakai wortel. Lemaknya ada apa? Santan, pakai santan atau pakai minyak kulit ayam. Itu simpel banget dan itu pasti ibu-ibu ada di rumah. Nggak mungkin kan nggak ada, pasti ada. Kalau menu andalan, kalau misalnya nyari menu andalan itu, aku selalu bilang ibu itu harus kayak cenayang, kayak dukun. Kenapa kita tuh nggak bisa nih, ini menu andalan aku nih, anak aku ini, tapi belum tentu menjadi andalan dari ibu-ibu yang lainnya. Ya. Tapi kalau misalnya aku nih, biasanya yang hampir nggak pernah ditolak adalah kayak menu nasi uduknya versi anak-anak. Oh, karena kita orang dewasa aja Ya, suka ya. kita aja suka gurih kan. Iya, Nah, betul. terus kan biasanya gini, ada beberapa ibu yang, duh Bun, khawatir nih kalau misalnya MPASI dikasih santan nanti anaknya diare. Nah, itu juga nih, ini yang harus diperhatikan adalah sebenarnya santannya tuh harus yang kayak gimana nih. Mungkin memang ada beberapa anak yang intoleransi sama si santan. Tapi bukan berarti si santan inilah yang menyebabkan si bayi itu diare. Gini, kalau untuk santan sendiri, santannya itu kan nggak boleh, harus sesuai takaran. 10 gram doang gitu kan. Terus abis itu untuk awal yang MPASI ya itu benar-benar cuma sedikit doang, jadi nggak banyak. Takarannya bagaimana? Terus dia itu nggak boleh santan yang kental, harus santannya cair. Biasanya ibu, biar lemaknya banyak kasih yang kental aja. Nah, sedangkan bayi ini pencernaannya kan masih belajar ya hitungannya, jadi harus diperhatikan juga. Jadi ini banyak banget nih di Indonesia, jangan kasih santan nanti perutnya panas, padahal santan itu adalah lemak alami. Tapi pastikan santannya santan yang murni ya, bukan santan instan. Bukan yang nggak boleh, tapi lebih baik kayak gitu. Jadi kalau aku menu andalannya itu adalah kayak misalnya nasi pakai ayam. Ayamnya tuh kalau buat anak MPASI awal diparut aja. Misalkan ayamnya dari freezer nih, kita parut aja. Jadi nggak usah nunggu cair, diparut kita aja. parut aja, jadi dia tuh lebih mudah gitu. Nanti misalnya mau disaring pun dia lebih gampang. Misalnya nasi terus pakai pakai ayam, terus pakai tahu, terus misalnya pakai lemaknya pakai si santan, dan dia pakai satu lagi pakai sayurnya misalnya wortelnya diparut aja. Itu paling gampang sih itu ya. gampang banget sih. Dimanapun kita bisa dapetin itu bahan-bahannya. Aku selalu ya. bilang kalau MPASI awal tuh MPASI cemplung aja, udah masuk selesai gitu. Jadi jangan dibikin stres. Iya, kayak gitu. Ibu-ibu tuh udah biasanya bisa MPASI, aduh besok harus apa, nggak usah deh gitu. Terus kadang ibu-ibu
melihat nih di Instagram, wah dia enak sekali, anaknya makannya lah, percayalah Bu Ibu, ada struggle di balik itu. Kan gitu. kalau di sosial media kita lihat Kita harus kontennya yang melihat yang baik-baik kontennya yang aja. baik-baik aja yang di-share Harus, ya. betul. Jadi jangan kalau anak MPASI itu ekspektasi si ibu harus diturunkan. Karena kita kadang udah masak nih, wah ini anaknya pasti doyan nih. Terus tiba-tiba anaknya masih melepeh atau belum biasa, langsung tuh ibunya down. Emang gak doyan kali, emang kayaknya MPASI-nya nggak. Nah ibunya langsung down, besoknya tuh kayak masak udah langsung kayak ngegerutu gitu. Biasanya bayi nih kalau ibunya rungsing gitu kan ya, dia akan ngerasa. Karena transfer energinya tuh kerasa banget ya antara ibu dan anak. Rungsing kalau ngasih MPASI, ayo dong makan, ayo dong, ayo. Jadi anaknya kayak, ibu kenapa ya, kok dia marah gitu. Yang ada takutnya dia trauma kalau waktunya makan lagi nanti ya. Betul sekali. Oke, nah ini kan kalau MPASI itu kan makanan pendamping air susu ibu ya. Nah ini kan berarti si anak masih mendapatkan suplai ASI juga. Betul. Itu tuh cara membagi jadwalnya gimana sih? Kadang takutnya masih kebanyakan ASI atau anaknya ternyata seneng makan jadi ASInya udah nggak dapet lagi. Nah itu untuk membagi jadwal yang baik tuh seperti apa sih Bun? Jadi gini, untuk di anak umur 6 bulan sampai 8 bulan, nutrisi ASI-nya, maksudnya ASI yang dibutuhkan masih 70%. 30%-nya dari MPASI. Nah itu dari mana? Kita coba dulu aja misalnya di seminggu pertama kita makaninnya sehari 2 kali, walaupun kalau misalnya di MPASI itu 3 kali 2, yang benar adalah 3 kali makan utama, 2 kali snack. Tapi untuk anak baru awal MPASI nggak mungkin dong langsung kita ngasih tanpa dia beradaptasi. Kita boleh kasih dari misalnya makan pagi. Ini juga yang harus dibiasakan, misalnya makan pagi waktunya jam berapa? Misalnya jam 7, ya udah hari ini jam 7, besok juga harus jam 7, seterusnya harus jam 7. Kenapa? Nanti kalau waktunya misalnya sekarang jam 7, besok jam 9, besok lagi jam 7, ntar jam 8, anaknya nggak tahu makan pagi itu jam berapa sih. Oke. Jadi bener-bener waktunya memang sih, ya bun itu mah nggak bakalan bisa gitu. Iya, tapi ada baiknya dicoba dulu gitu. Jadi kita coba makan misalnya dari jam 7 misalnya makan. Kasih jeda 2 jam ya dari dia minum susu. Misalnya dia minum susu jam 5, jam 7 dia makan, mau kasih ASI lagi boleh nggak? Boleh kalau makannya habis. Oke. Kalau makannya tidak habis, jangan dulu. Kenapa? Bayi itu pintar. Jadi saat misalnya dia makan nggak habis, ibunya karena khawatir, ini anaknya makannya nggak habis nih, jadinya yaudah dikasih susu aja, takutnya nanti berat badannya jadi turun. Akhirnya anak itu berpikir apa? Oh kalau lapar itu minum susu, bukan makan. Jadi kita mau ngajarin ke anak rasa lapar itu makan, haus itu minum gitu. Jadi itu benar-benar yang harus. Biasanya di Indonesia tuh banyak banget yang sering aku temui ibu-ibu yang misalnya BB anaknya agak seret karena ya bun dia makannya nggak mau, jadinya dia masihnya mau minum susu terus. Iya, akhirnya bayinya berasa kayak ya udah orang aku nggak, kalau aku nggak mau makan juga tetap dikasih susu kok. Oh iya itu benar. dia, jadi dia kenyangnya susu sehingga kebutuhan nutrisinya nggak terpenuhi dari makan. Jadi ini yang harus diperhatikan. Kemudian setelah dari anak 8 bulan sampai 11 bulan itu kebutuhan ASI-nya 50%. 50% ASI, 50% MPASI. Setelah 1 tahun, ASI-nya cuma 30% aja yang harus difokuskan adalah makannya. Bun, kalau misalnya di atas 1 tahun, bun anaknya cuma mau minum susu di malam, nggak apa-apa. Berarti tapi optimalkan makannya di siang. Jangan di siangnya nggak dikasih makan, cuma minum susunya di malam, ya udah bye berat badannya. Jadi bener-bener MPASI itu harus diperhatikan walaupun ini memang struggle-nya sulit sekali. Yang paling sulit adalah mengatur distraksi. Gimana? Biasanya nih ibu-ibu di Indonesia kalau ngasih makanan itu harus ada handphone. Wah itu yang paling sulit ya. Iya, kenapa harus ada handphone? Sehingga anaknya tidak fokus ini makan, tapi dia adanya ini handphone. Matanya ke layar. Jadi ya. Dan juga nanti interaksi antara ibu sama anaknya nggak terlalu banyak. Karena ini ke handphone. Biasanya banyak nih anak-anak yang anak ini harus belajar mengunyah. Jadi misalnya gini, kita kalau ngasih makan ke anak jangan cuma dah, tapi kayak kasih tahu, nah punya ya Allah gitu. Kita kan kasih karena tahu. kita belajar cara mengunyah kita juga ya. Ntar dia akan ngeliatin, oh ngunyah gitu, ngunyah gini ya, nyam. Jadi sambil kita benar-benar interaksi sama mereka, jangan cuma makan kasih, ayo dong ayo dong ayo dong gitu. Itu anak akan menjadi kayak, kenapa sih makannya nggak menyenangkan? Kenapa sih makannya kayak gini? Akhirnya dia bosen ya, akhirnya ngebuat dia GTM. Nah, kita mau masuk ke GTM nih. Pas banget Ibu tadi langsung membahas GTM. Itu kan tadi kita belajar, kita membuat suasana makan tuh semenyenangkan mungkin. Kalau misalnya bayinya ternyata udah terlanjur nih GTM, apa sih yang harus dilakukan? Karena kayaknya GTM ini tuh bener-bener bikin ibu-ibu ini
pada rungsing nih biasanya. Nah, betul. Yang harus ditahu adalah ini beneran GTM atau bukan. GTM itu benar-benar anak tidak ada yang mau masuk ke mulut. Oke. Bener-bener yang semua makanan kayak ini. Tapi kalau misalnya masih ada Bun yang mau, berarti dia bukan GTM. Karena kan GTM sendiri itu Ya gerakan kan tutup mulut. Jadi bener-bener dia tutup mulut. Gitu. Even itu snack dia tetap tutup mulut. Nah, itu GTM. Oke. Tapi kalau tapi dia snack. Nah, berarti yang salah ada di mana nih? Di feeding rules-nya, di caranya nih di mana nih gitu. Itu juga harus dirunut nih. Kita nggak bisa kayak langsung gara-gara apa, kayaknya gara-gara hari ini enggak, itu harus kita runut ke belakangnya tuh panjang banget. Misalnya, ya Bun, minggu lalu dia ternyata sakit, dia GTM-nya juga karena apa? Harus dilihat nih, anak nggak mau makan, ada banyak misal dia nggak mau makan pagi, jarak dia bangun tidurnya itu jauh atau enggak, jarak dari dia bangun tidur atau mau tidur lagi, misal dia bangun jam 5 atau jam 6, terus dikasih makannya jam 8, jedanya terlalu jauh dari dia bangun tidur sehingga dia udah ngantuk lagi, nggak mau makan. Terus harus dilihat juga dia lagi sariawan nggak, dia tumbuh gigi nggak. Anak yang tumbuh gigi cenderung makannya berkurang. Bun cuma mau 1-2 suap berarti bukan GTM, mau tapi hanya 1-2 suap kayak gitu. Jadi banyak ibu-ibu yang udah langsung self diagnose adalah anaknya GTM, padahal GTM itu bukan gerakan tutup mulut yang tapi dia masih mau makan 1-2, itu bukan. Bener-bener ini udah nggak mau makan apa-apa, itu baru GTM kayak gitu. Jadi banyak nih salah kaprahnya di kita, bahkan aku dulu juga sama, karena ini kayak pas baru belajar kayak ternyata waktu itu anak aku bukan GTM, ternyata memang begini gitu. Jadi memang harus banget kita tuh tahu, ini cuma mau makannya ini, mau makan. Biasanya nanti anak ada satu momen dimana kita tuh tahu, ini kuncian makanannya anak kita nih gitu. Oke, pasti kita ada ya akan menemukan itu ya. Pasti ada. Jadi kalau misalnya anaknya masih mau makan 1-2 suap berarti bukan GTM. Gitu. Wah, ini jadi ibu tuh bener-bener belajar seumur hidup ya. Oh iya betul. Dari sejak bayinya lahir langsung ya kita belajar yuk. Oke, nah tadi kita bahas GTM itu ternyata juga berkaitan dengan feeding rules ya. Nah, penerapan feeding rules tuh berarti cukup penting nih. Yang aku simpulkan. Nah, itu tuh gimana sih caranya supaya kita stick to the rules gitu. Kayak kita takutnya nih kadang ada ibu-ibu yang kayak susah nih makannya, udahlah feeding rules-nya iniin dulu gitu. Oh iya, feeding rules itu memang susah gitu kan. Feeding rules itu memang tidak mudah, tapi kalau dibiasakan anaknya akan terbiasa. Aku sebagai misalnya, aku kasih satu contoh, anak pertama dan anak kedua aku. Anak pertama aku itu tidak terbiasa makan di baby chair. Anak kedua aku makan di baby chair, jadi dia tahu saat dia makan dia akan tarik baby chairnya. Jadi saat dia nggak makan di baby chair itu bukan makan namanya. Nah itu ternyata sesimpel kayak itu ya. Sesimpel itu ya ternyata. Ya itu memang iya, terus dia kan biasa kalau jam 7 itu dia makan. Nah dia makan jam 7, saat dia jam 7 dia nggak dikasih makan, dia kayak kenapa belum makan, kenapa nggak ada makanan gitu. Maksudnya dia akan nanya, kok nggak ada makan nih Bun gitu, dia akan nanya kayak gitu. Jadi itu, tapi itu percayalah itu bukan dalam waktu 1-2 hari. Wow, itu panjang sekali, yang kayak kita juga harus tahu jam tidurnya dia, jam dia ngantuknya di mana, itu harus dilihat. Kalau misalnya apalagi kalau makan siang, biasanya makan siang nih ibu-ibu nih suka anaknya juga rungsing nih, udah waktunya mau tidur tapi udah jamnya makan siang. Boleh nggak sih Bun kalau anaknya nih udah ngantuk banget tapi udah jam makan siang, akhirnya anaknya tidur, ya udah tidur dulu aja. Oke, daripada pas makan pas makan akhirnya tidak jadi tidak efektif. Iya, tidak kooperatif juga. Oh iya, sangat tidak kooperatif. Dia akan ibunya akan menjadi lebih gitu. Tapi bukan berarti feeding rules-nya nggak diterapin. Minimal feeding rules yang paling utama aja. Makan duduk. Jadi kalau untuk feeding rules sendiri itu memang harus dibiasakan. Dan satu lagi, lapar itu makan. Kita itu feeding rules itu mengajarkan anak untuk lapar itu makan. Jadi benar-benar kasih tahu kalau misalnya dia lapar, dia makan. Kalau makan gak habis, nggak ada langsung kasih sesi snack, nggak ada langsung kasih sesi susu, nggak ada. Jadi benar-benar kita kasih tahu kalau kamu lapar, ini makanan. Nggak ada pengganti makanan. Nggak ada pengganti makanan utama. Tapi kalau makanannya utamanya habis Bun, jeda setengah jam dia mau susu, kasih. Oke. Kuncinya kalau makanan utamanya habis, sudah sesuai porsi, terus dia mau tambah susu lagi kasih atau enggak, atau snack kasih. Tapi kalau makanan utamanya nggak habis, apalagi anaknya cuma makan 1-2 sendok, boleh nggak? Enggak. Berarti kalau misalnya dia makannya nggak habis, ya udah biarin aja, tunggu dia lapar sampai dia minta makan gitu, atau kita coba lagi aja kasih? Boleh kita kasih coba 2 jam kemudian. Oke. Jadi ada tipe anak yang small eater. Small eater dia nggak bisa tuh makan 1 porsi dalam 1 waktu. Jadi porsinya kita bagi-bagi. Gimana nih cara misalnya
anak MPASI awal misalnya 2-3 sendok makan ini gimana ya kita habiskan dalam waktu 3 jam misalnya gitu. Oke, di jam pertama ini 1 sendok, 1 sendok, 1 sendok. Jadi nggak di satu momen gitu. Oke. Jadi bener-bener dia pelan-pelan. Dan pastikan makan itu 30 menit. Maksimal 30 Maksimal. menit. Bu belum habis, angkat. Oke. Angkat 30 menit. Kenapa? Satu, dia akan menjadi terbiasa kalau makan itu jangan diemut gitu. Karena kalau udah anak diemut udah rasa makanan juga Iya, udah nggak gak enak enak. ya. Yang kedua, nutrisi dari makanannya juga udah hilang. nggak bagus, udah nggak higienis. Dari liur bayi ke makanan, liur bayi ke makanan bisa menyebabkan diare juga. Karena kan itu akan ada kuman dan bakteri yang di situ kan. Oke. Dan yang terakhir bisa menyebabkan KDRT ya antara keluarga. Kenapa sih Bu marah-marah? Ini anaknya nggak mau makan nih. Wah. Kena ke semuanya ya, jadinya Semuanya, berantem sama iya, suaminya lah, betul. banyak kena di Iya, rumah. ini bisa menyebabkan KDRT. Jadi ayo kalau udah makan 30 menit udah angkat aja. Aku pun di rumah kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kadang ada distraksi nih dari orang tua kita atau dari ibu mertua, tanggung dikit lagi nggak apa-apa angkat. Jadi kita kalau bisa sebelum misalnya fase mengasihi dan fase MPASI ini harus dikoordinasikan dulu dengan orang sekitar, kita maunya punya rules yang seperti apa. Nah, itu Jadi, mungkin yang sulit tuh seperti itu ya dia. biasanya. Banget gitu. Jadi terkadang para nenek udah makannya biar mau tuh dikasih ke depan aja gitu. Oke, Makan sambil sambil digendong, gendong. sambil lihat ayam. Percaya atau enggak, misalnya dia pertama kali dikasih lihat cicak mau, ntar lama-lama percaya 2-3 hari dia nggak akan mau karena dia ngerasa itu dibohongi. Oke. Anak itu pintar, jadi dia kayak itu tuh cicak gitu. Terus dia sehari 2 hari dia pasti mau kok. Setelahnya dia nggak akan mau kayak nggak mau, orang bohong. Ntar pasti dimasukin makanan deh. Nah, jadi anak itu pintar. Kita bener-bener harus ya udah strict to the rules aja. Rulesnya Sesimpel itu, sesimpel kayak tadi ngajak anak buat main keluar tapi ternyata nggak ada, terus dikasih Iya. makanan, itu dia akan merasa dibohongin dan dipaksa iya ya. betul. Belum lagi ibu-ibu yang kayak misalnya ngasih sendok makan nih. Ini anaknya belum punya nih, udah ada sendok lagi di sini. Oh, Itu udah oke. kayak ini belum selesai loh. Ini belum selesai nelen, udah dikasih sendok lagi. Jadi kita juga harus sabar nungguin proses dia Iya, untuk mengunyah, sambil dia menelan. ngunyah, kita tuh harus interaksi, jangan itu kita kasih dek kunyah atau makan bersama orang tua. Jadi kita semua sama-sama Kita ya makan, menyuap, jadi mengunyah iya, gitu jadi ya. anak itu terkadang gini, anak itu lebih tertarik dengan makanan orang tua. Nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kita makan terus dia tertarik sama makanan kita, ya udah, oh mau yang ini yuk, nih cobain yuk gitu. Ntar biasanya dia akan comot-comot, ya udah nggak apa-apa, kita anggap aja ya kita lagi makan berdua. Oke, itu Gitu. nggak apa-apa tuh kalau dia Comot comot-comot nggak makanan. apa-apa. Ya kecuali jangan ada yang cabai-cabean Oh, dulu iya, ya betul, gitu. betul. Kalau misalnya masih makanannya kan sama ya gitu. Iya. Biasanya nasinya atau apa nggak apa-apa. Malah itu malah ngebuat dia kayak berinteraksi Penasaran dengan juga ya. betul gitu, berinteraksi sama orang tuanya juga lebih enak. Oke, nah itu kan tadi salah satu tips tuh ya yang buat anak juga tertarik untuk empati, yaitu makan bareng sama orang tuanya. Nah selain itu tuh ada nggak sih tips untuk membuat empati kelihatan tuh lebih menarik? Apakah makanannya harus, kan sekarang banyak tuh makanan dibentuk-bentuk, Ya, betul. di dekor-dekor, apakah itu berpengaruh ya? Pengaruh. Oke. Itu bener ngaruh karena anak itu biasanya lebih seneng sama yang unik-unik gitu ya menurut Oke. mereka. Itu apa ya, kok ada boneka, ini bonekanya. Jadi misalnya kita cetak deh, misalnya bikin roti kita cetak pakai misalnya panda-pandaan, lihat deh pandanya bisa kita makan loh, tapi jangan sampai gini deh makan gitu doang. Oke. Jadi kita tuh harus bener-bener sama anak mau makan, nih pandanya lucu banget ya, nih ibu makan ya, kamu juga ya, nih kita sama nih. Jadi kita harus ada nih interaksi dua arah nih, komunikasi dua arah. Jadi jangan sampai anak itu cuma ngelihatnya ibunya cuma suruh kasih makan doang, nih makan, Oke. ini makan gitu. Mungkin bisa juga dari awal udah dikasih lihat kalau video-video kan sekarang maksudnya anak-anak seneng ya nonton video Betul. gitu kan. Mungkin di awal kita juga bisa kasih edukasi, nih kita tuh udah bentar lagi akan makan loh, Iya. kayak gini-gini. Itu tuh bisa Boleh. juga ya. Bisa. Boleh. Terus dari buku. itu Betul, juga. dari buku. Kalau Dari misalnya buku. nggak dikasih screen time, mungkin dari buku Dari gitu buku kali ya. boleh. Tapi aku juga bilang ya, maksudnya gini, ada beberapa ibu yang memang strict banget, gak boleh screen time. Padahal nggak semuanya screen time itu buruk loh. Oh iya, gitu. benar. Nggak semuanya screen time, walaupun ada beberapa ibu yang seperti itu. Kita setiap ibu itu punya rulesnya masing-masing. Di aku pribadi ada beberapa yang menurut aku terbantu dari si screen time ini. Tapi kan kita ibunya ya, kita cuma tak kasih misalnya anak nggak makan. Maksudnya kasih screen time bukan pada saat anak makan. Jadi kayak misalnya kita tahu tayangan apa yang mau dia tonton gitu. Misalnya ini supaya anak belajar makan apa ya. Sekarang kan banyak ya, maksudnya tayangan-tayangan yang dia ngajarin makan. Tuh Betul. lihat tuh dia makan, makannya kayak gini. Jadi dia akan selalu inget tuh, oh makannya begini ya gitu. Jadi untuk ibu-ibu pokoknya kita tuh dibilang pokoknya macam cenayang aja. Kasih tahu anaknya, kita harus ngeliat nih anak gue lagi moodnya lagi enak. Jangan itu deh, perkara mood anak aja kita harus lihat. Betul. Bangun betul. tidur itu kan kadang kayak misalnya
mood kita kadang masih kelayangan, masih leng-lengan gitu, terus tiba-tiba dikasih makan, itu moodnya aja bisa ngeganggu makannya dia, dan moodnya tuh bisa mempengaruhi satu harian penuh. Jadi dari pagi udah nggak mau makan aja bisa jadi Oh malam iya. pun juga dia Oh nggak iya, akan mau betul, makan ya. betul. Dan aku juga mau ngasih ingat, maksudnya gini, kalau bisa biasanya ibu-ibu, apalagi ibu pekerja nih, mereka bingung nih, duh ngasih makannya gimana ya, maksudnya dalam arti menunya gimana ya. Bikin satu menu yang sama dalam satu hari, nggak usah kok menu berbeda-beda, menu yang sama aja satu hari. Kenapa? Biasanya gini, anak itu kan beradaptasi ya sama makanan. Misalnya dia di pagi nih dia belum mau nih sama makanan, nanti di siang kita kasih menu yang sama, dia kan ini menu yang tadi pagi nih gitu. Oh ini rasanya, jadi dia pelan-pelan, oh ya masih 2-3 suap. Nanti di malam hari saat dia misalnya ngerasain makanan, oh ini ya makanannya tadi, oke nih gitu. Anak itu membutuhkan 8-10 kali untuk beradaptasi dengan makanan yang dia makan. Oke, Jadi jangan butuh 8-10 kali ya. Jangan baru sekali dia nggak doyan, oh udah GTM. iya Gitu. betul-betul. Jadi jangan 1-2 kali kayak gitu udah langsung menyerah. Jadi kita coba lagi, coba Betul. lagi. Harus coba terus-terusan. Oke, nah mungkin tadi kalau misalnya udah tahu nih ilmu-ilmu empatinya, terus abis itu pengen berusaha kalau misalnya anaknya lebih seneng lagi, cari yang unik-unik, bisa Betul. cari alat makan yang lucu-lucu baru ya. Itu mungkin kalau udah tahu aturannya, baru kita bisa cari tempat makan yang lucu-lucu. Jangan dari awal cari tempat makan dulu, baru Iya. mikirin itunya. Nanti gimana gitu kan. Iya, betul. Sama warna-warni dari makanan juga mempengaruhi loh. Oh, Misalnya I see. misalnya kan kayak kalau wortel tuh warnanya orange, Iya. nasinya putih tuh, kalau misalnya di makanan itu ada warna-warni, dia juga suka loh. Jadi kita boleh, maksudnya ada beberapa misalnya ini nasinya kita bentuk, misalnya kan sekarang banyak ya cetakan betul. hati, beda cetakan apa, terus nanti ada wortelnya kita misalnya Bentuk kita cetak-cetak bunga. bentuk bunga. Iya. Jadi dia akan tertarik nih sama makanan, dan warnanya juga jadi warna-warni makanannya dia gitu. Itu penting banget, variasi makanan, bentuk makanan. Kan kadang kalau kita nih orang dewasa deh ngeliat bentuk makanan udah nggak enak, kita mau makan nggak? Iya, males sih. Iya kan, kita visual juga, anak itu juga anak visual loh. Dia akan ngeliat visualnya, kalau misalnya kayaknya nggak menarik deh, kayaknya nggak usah dimakan Iya. deh, kayak gitu kan biasanya. Oke, wah itu ibu-ibu di sini boleh nih dicatat semua yang tadi disebutin sama Ibun. Kalau ini ternyata insightful banget nih diskusi kita hari ini. Oke, nah tadi kan Ibun udah banyak nih sharing-sharing mengenai ilmu yang Ibun dapetin gitu kan. Nah, kalau misalnya dari Ibun sendiri ini pengalaman pribadi, aku pengen dengar suka duka dan tantangan selama pemberian empati kepada Praya dan Hawa. Sebenarnya lebih ke tantangannya adalah konsisten. Oke. Itu susah banget. Even misalnya aku nih seorang konselor, bukan berarti seorang konselor itu nggak ngalamin anaknya GTM. Ngalamin, bukan berarti seorang konselor itu nggak ngalamin yang anaknya sama kayak ibu-ibu lainnya, ngalamin gitu. Dan aku juga ngerasain apa yang ibu-ibu lain. Jadi tantangan terbesarnya adalah si konsistennya ini, terus kesabarannya. Oke, Karena karena bener deh, astagfirullahalazim, aku selalu bilang gitu. Sama biasanya akan ke distract kalau ada orang tua. oke. Orang tua, mertua yang tidak sama sefrekuensi sama yang Iya, kita. cara parentingnya kan Yes, beda ya pada saat betul zaman sekali. dulu dan zaman sekarang. Nah, itu tuh juga cukup sulit. Biasa atau gini, ada beberapa anak yang misalnya gini, ini kebiasaan di rumahnya kayak gini. Kita bawalah, misalnya kita berkunjung nih ke rumah neneknya, nginep di sana, terus aturannya berubah. Besoknya sampai rumah itu hitungannya kayak kita tuh harus ngeriset lagi. Wah, itu kayak ada cerita artis yang Nih, kita pergi Willy. Yes. liburan ya, balik-balik anaknya nggak mau makan. Ya, itu kita memang harus ngeriset lagi. Ada beberapa anak yang kayak gitu, dan memang iya. Karena kan biasanya kalau di rumah nenek nggak ada baby chair. Betul. Itu. Terus makannya akhirnya gimana nih ya caranya kalau nggak ada baby chair, dia makannya di mana? Terus biasanya kadang lagi main sama sepupu-sepupunya, terus kadang orang saudara-saudaranya, udah sih nggak apa-apa sekali-kali. Udah sih nggak apa-apa. Oh, dari sekali-kali itulah yang menjadi biang kerok kalau aku bilang. Gak apa-apa sih sekali-kali gitu. Nah akhirnya menjadi biang kerok pas dia di rumah, dia akan ngerasa kayak, ih lebih enak makannya kemarin, cara yang kemarin lebih seru. Sambil Padahal main, iya, sambil main, sambil ini. Bukan berarti kalau misalnya MPASI itu nggak boleh main, boleh. Kadang suasana MPASI juga mempengaruhi. Misal biasanya dia makannya mungkin di ruang makan gitu, tapi boleh loh sekali-kali dia makan di teras sambil ngeliat, tapi bukan berarti di distract ya. Dan biasanya anak-anak juga gini, kalau makannya sama keluarga nih, sama misalnya sama saudara-saudara, dia makan baru dia nganga, nah gitu dong nganga, dia langsung kayak kenapa nih gitu, Iya, ke distract, oke. belum nganga, terus pas baru kunyah, pinter ya, kayak dia akan ngerasa kayak ini kenapa sih gue setiap mau makan kok ada distraksi dari orang-orang. Oke. Itu juga ngaruh. Sama ya, kayak orang dewasa aja sebenarnya kayak lagi melakukan sesuatu terus diganggu kan juga kayak, ih kenapa sih Nah, gitu ya. bayi pun begitu. Oh, Itu I benar-benar see. tantangan sih menurut aku, kayak ya ampun kayak gini tuh ternyata sulit sekali. Even kita liburan aja, yang kita tadinya mau healing, tidak menjadi healing. Karena pulang Karena semuanya pulang-pulang, rusak ya. wah,
acak udah kayak gitu. Oke, nah kalau misalnya perbedaan dari anak pertama sama kedua nih, itu tantangan yang paling menonjol itu tuh apa tuh? Apakah kan anaknya cewek cowok nih, atau cewek lebih susah makannya, cowok lebih lahap, itu tuh ada perbedaannya nggak? Perbedaan banget. Anak pertama aku tuh picky eater, dan itu karena saya. Oh, I see. Itu karena saya, kenapa dulu di anak pertama, aku kalau misalnya makan pagi nih, kalau aku harus menyiapkan 3 sampai 4 menu. Dia makan gak mau ganti, gak makan ganti, itu karena saya. Oke. Jadi itu sebenarnya yang bukan kurang tepat. Jadi padahal sebenarnya dia bukan yang nggak doyan. Orang dia baru adaptasi sama makanan, terus kita, kok nggak telan-telan sih? Ayo dong, telan dong, ayo. Dan aku yang udah keburu rungsing. Jadi ada coba deh ganti menu gitu. Coba ganti menu. Terus aku salah adalah saat anak pertama, MPASI pertama yang aku kasih adalah puree buah. Oh, oke. Sehingga saat dia dikasih menu lengkap, dia menolak. Dia maunya buah aja. Dia maunya buah aja, dan sampai sekarang anak pertama aku kalau sarapan itu buah. Oke, Nah, kalau orang karena- dewasa sih seneng ya seneng diet ya. Iya, nah anak-anak kan tidak ya. Tapi itu karena apa? Itu karena aku. Jadi anak apapun yang terjadi sama anaknya itu pasti dimulai dari orang tuanya. Di anak kedua aku tidak mau mengulangi dari anak pertama. Ya udah, makanya aku masak cuma sehari sekali. Misalnya Bun nggak mau, ya udah angkat. Udah 30 menit, Bun belum habis, ya angkat aja. Oh, kalau dulu bener-bener aku pantengin sampai selesai. Sejam, ayo sejam. Karena kan takut, maksudnya kayak aduh nutrisi anakku nggak cukup deh, udah Ya, nungguin aja udah deh ditungguin biar aja makan. Iya, padahal kan malah jadinya malah jadi banyak hal yang ngebuat dia, oh boleh kok makan di emut, boleh kok makan, nggak apa-apa nih, sejam 2 jam aku ditungguin sama mama gitu. Jadi itu tuh yang menjadi tantangan ibu juga. Jadi aku nggak aku lakuin di anak kedua aku tuh nggak 30 menit nggak, ibu dia nggak mau makan. Jadi gini, anak itu kita harus coba terus. Misalnya kita coba udah 5 sampai 6 kali, misalnya mau 5-6 kali dia nggak mau, angkat aja. Oke. Udah, angkat aja. Ganti makanan Nggak usah nunggu nanti dia lapar lagi nunggu aja. nanti di jam selanjutnya dia minum susu, kasih enggak. Oke. Jadi kita mau kasih tahu dia konsep makan itu lapar. Bu, nanti anaknya jadi berat badannya jadi kurang gitu. Nah, makanya gimana caranya, kita harus kita harus konsisten nih sampai akhirnya dia tahu, oh iya ya bener ya, kalau lapar tuh makannya. Oke. Nah, Konsisten tuh kunci. betul, konsisten, sabar ya. Oh iya. Itu yang nomor 1 ya justru ya. Konsisten, sabar, dan ekspektasinya yuk diturunin dikit yuk. Oke, Gitu. mungkin bantuan dari Betul. keluarga, support system itu juga Penting sangat banget. berpengaruh Jadi ya. kayak kita harus ngasih tahu nih ke mereka, Bu, Pak, atau sama ART di rumah atau babysitter nih, kalau makan kayak gini ya, 30 menit nggak habis diangkat ya. Oke. Ini pokoknya kayak gini ya, tapi nggak ada tanggung-tanggung, selesai. 5-6 kali dia nggak mau nyuap, terus makannya dimut, angkat. Oke. Udah gitu aja. Jadi walaupun kayak kadang suka banyak yang, tapi kan nanti nutrisinya yang ini, enggak. Percaya nanti. Nah, itu akhirnya di anak kedua aku, dia makan kayak no picky eater. Aku kayak, wah ini dia. Berarti yang pas aku kedua harapkan. lebih lancar ya. Lebih santai, lebih tepatnya, dan nggak punya ekspektasi tinggi. Oke. Ekspektasi aku udah, aku kayak oke, mau makan, terus makannya aku usahain, yuk kita bikin makanan yang enak. Maksudnya suasana makannya nggak kayak lagi militer ya. Lagi militer ya kan. Iya, Kalau betul. anak pertama tuh kayak, ayo dong, kenapa sih nggak mau makan, kenapa sih? Jadi dia kayak makannya jadi, kenapa sih kok makan nggak nyenyak. Karena kitanya juga udah rungsing duluan. Betul. Terus kalau dia sekalinya mau nyuap, seneng banget Terus kan, happy. langsung ngasih lagi di sini. Oke. Langsung Oh, tiba-tiba ada iya, sendok iya. lagi. Jadi dia akhirnya apa? Trauma sama sendok. Oh, Gitu. Atau iya, ada betul. beberapa ibu yang kayak saking keselnya dijejelin sendoknya ke Kayak, mulut anaknya. ayo gitu ya. Itu akhirnya ngebuat dia trauma sendok. Jadi kalau boleh nggak sih Bun, kalau misalnya anaknya lagi MPASI, dia mau pegang sendok sendiri, boleh aja. Kasih 1 sendok anaknya, 1 sendok ibunya. Jadi dia mau belajar suap Biarin sendiri aja dia juga suap bisa sendiri, ya. tapi ibunya juga punya sendok sendiri untuk tetap kasih dia makan sesuai sama porsinya. Oke. Biasanya ibu, jangan nanti kotor. Jangan nanti ini sama. Biasanya ibu-ibu kalau misalnya anaknya lagi makan terus belepotan, langsung dilap. Oke. Itu juga ngaruh. Kenapa? Anak itu mengira kalau dilap itu berarti sudah selesai makan. Oh, soalnya kan banyak kan yang disuapin sendok Dan terus kayak di lap. iya Nah, iya. itu jangan. Jadi biarin aja kotor dulu. Biarin aja gitu. Sama gini, ada beberapa anak yang mau makan kalau dia belum mandi dulu pagi. Dia misalnya bangun tidur terus mau langsung makan. Tapi ada juga yang mau mandi dulu. Jadi benar-benar kita tuh ibunya yang harus tahu anak kita gimana. Jadi ya trial and error tuh perlu Betul. banget ya. Betul, percayalah. Dunia per-MPASI-an tidak seindah yang di dunia maya. Nah, tadi kita ngobrol-ngobrol nih, aku seneng banget nih Ibun ngasih banyak ilmu. Nah, tapi aku pengen tahu nih, Ibun tuh dapet pengetahuan soal empati dari A sampai Z tuh dari mana sih awal mula?
account Praya dan Hawa ini terus menjadi konselor menyusui dan empati juga, mungkin boleh diceritain nih, mungkin ibu-ibu di sini juga penasaran nih sama ilmu yang didapetin dari mana gitu. Jadi sebenarnya untuk si akun Praya Hawa ini sebenarnya berkembang karena anak kedua aku. Oke. Jadi di anak pertama, dari proses mengasihinya dulu deh, dari proses asinya gitu. Di anak pertama itu asi aku nggak banyak. Asi dulu itu seperti ibu-ibu pada umumnya. Nanti kalau udah lahiran tinggal tempel, selesai. Udah hanya itu. Ilmunya hanya sebatas itu. Nyusuin gak susah lah, orang cuma tempel doang selesai. Nyatanya, wah tidak semudah itu Marimar. Gitu. Susah banget ya Ternyata memang ternyata. se-struggle itu. Sampai akhirnya di anak pertama, aku tuh mendapatkan donor ASI. Oke. Karena anak aku tidak bisa pakai susu formula dan dia kuning, dan satu-satunya cara yang disarankan oleh konselor aku adalah donor ASI karena dia tidak selamanya boleh pakai minum susu tinggi kalori gitu. Jadi akhirnya aku mencari donor ASI, di anak pertama aku donor ASI. Hamil anak kedua kayak udah nggak mau, pokoknya gimana caranya di anak kedua tuh harus bisa nih nyusuin. Akhirnya dari anak kedua tuh udah belajar tentang menyusui kayak gimana, kayak apa dulu sejujurnya kalau di anak pertama karena dapat donor ASI kan. Jadi setiap dia minum, setiap hari tuh aku kayak, minumnya hari ini berapa liter? Segini, aduh asinya masih ada. Kayak aku deg-degan, cukup gak ya, enak gak ya minta sama ibu asinya lagi. Itu rasa itu kayak kita tuh kalau padahal kita seneng ya, kalau anak minum asi banyak tuh kita seneng. Kalau aku dulu takut asinya habis, aku dari mana gitu. Iya, Tapi bukan berarti aku tuh nggak usaha ya. Aku mungkin sama seperti ibu-ibu lainnya yang udah usaha pumping, tapi dulu ilmunya nggak banyak. Pumping ya sekedar pumping aja, nyusuin ya sekedar menyusui aja. Tapi kan padahal dari pumping ini ada ilmunya di belakang. Misalnya dari pumping sendiri itu ada banyak yang harus dicek. Ukuran corongnya tepat nggak, mode breast pump-nya pas nggak, breast pump-nya cocok nggak, valve-nya diganti. Jadi ada banyak gitu. Terus waktunya konsisten nggak, udah dari waktu hari ini sama besok sama nggak, ada skipnya nggak. Jadi kan itu ya aku nggak belajar tuh di anak pertama. Jadi di anak kedua udah bener-bener kayak nggak apa-apa, pokoknya di anak kedua harus bisa nyusuin, kasih asi. Jadi pas di anak kedua tuh aku udah bener-bener jauh lebih siap, udah jauh lebih oke. Nah dimulai dari aku suka sharing karena kebetulan aku juga ibu hyperlaktasi. Oh, oke. Ibu hyperlaktasi itu ibu yang mempunyai produksi ASI berlebih. Jadi kalau dulu kalau misalnya aku pumping sehari itu bisa dapat 4 sampai 5 liter. Kayak sapi kan. Banyak Kayak ya. sapi ya gitu. Bener-bener 4 sampai 5 liter tuh. Jadi aku bener-bener kayak sapi. Nah, dari situ tuh aku suka sharing aja. Nah, dari situ tuh ya udah akhirnya ada banyak yang follow dari situ. Sampai akhirnya di satu momen yang karena aku suka sharing tentang ASI, biasa netizen plus 62 ya. Emang udah ada certified-nya berani sharing-sharing kayak gini. Emang Oke. udah sertifikasinya bisa sharing ini, jadi kayak Kalau gitu. udah ada netizen yang komen berarti udah makin terkenal tuh. Nggak tahu sih maksudnya, itu kan jari netizen tuh pedes ya, apalagi Iya, jari-jari betul. ibu. Misalnya gini, kayak dulu aku itu kebetulan DBF hanya sampai 6 bulan, menyusui secara langsung hanya sampai 6 bulan karena aku ibu hyperlaktasi. Jadi setiap bayinya menyusui itu pasti dia ngamuk karena aliran ASI aku deras. Kenceng banget ya. Sehingga aku memilih untuk menjadi ibu eping. Nah, dengan menjadi ibu eping, cara aku mengapresiasi diri sendiri waktu itu adalah aku suka sharing hasil pumping. Tapi sebenarnya tuh sharing hasil pumping bukan berarti mau pamer, bukan. Mau appreciate sama mau membuktikan ke orang-orang bahwa dulu tuh aku banyak banget dijudge, oh cuma eping ntar juga asinya kering, nggak bisa nyusuin sampai 2 tahun gitu. Itu yang ada banget di otak aku, kayak nggak, aku bisa kok nyusuin sampai 2 tahun dengan jadi ibu eping, dengan banyaknya stigma negatif ibu eksklusif pumping di Indonesia. Waktu itu masih stigma eping tuh masih lumayan tidak baik, tidak oke lah gitu, belum diterima secara seperti kalau sekarang tuh udah enak banget. Ibu eping tuh udah punya komunitasnya sendiri, udah kayak mereka tuh nggak dijudge satu sama. Dulu aku masih lumayan dijudge. Dan dimulai dari situ akhirnya ada yang udah komen, emang udah sertifikat, ya udah kita akhirnya aku ngambil certified lah buat buat ASI. Setelah habis itu ternyata habis dari ASI tuh ada struggle lain ya. Kayak habis itu ternyata gak kalah pusing adalah fase MPASI. Ya udah aku sering sharing juga resep-resep masakan kan di Instagram, balik lagi. Emang tahu dari mana takarannya ini? Salah pokoknya. Oke, kita ngambil akhirnya dari situ sih, akhirnya aku ngambil konselor buat ASI sama MPASI. Oke, jadi berawal dari mulut netizen, ya udah gue belajar beneran gitu Iya, ya. sebenarnya iya, maksudnya belajar beneran juga banyak manfaatnya karena Betul. untuk menjadi konselor menyusui itu ternyata empati kita yang harus kita gali. Empatinya kita tuh, kita nggak boleh menjudge orang. Kita kayak misalnya
ada ibu, bun hasil pumpingnya kok cuma segini, ASI aku dikit ya. Kita nggak boleh tuh, iya kali ya ASInya dikit, itu malah membuat mental dia turun. Tapi kita tuh harus menggali, maksudnya menggali dalam arti misalnya dia lagi cerita ASI dia turun misalnya, atau ASI dia cuma dapat 50, kita akan nanyanya tuh, kita menggali, oh kalau dari 50 mili sehari berapa kali ya pumpingnya, cukup nggak buat anaknya? Kalau cukup, oh kalau udah cukup berarti ASInya udah cukup, bukan kurang gitu. Jadi kita tuh bener-bener empatinya bener-bener digali-gali banget. Oke, I see. Tadi aku dengerin cerita kamu, ternyata perjalanan mengambil trainingnya itu juga berawal dari kamu sebenarnya iseng-iseng sharing di Instagram, terus karena ada netizen yang memang iseng ya nanya, ya udah akhirnya ngambil certified-nya itu. Tapi itu jadi salah satu ini juga ya yang nge-build kamu juga, jadi menambah ilmu juga, pastinya bermanfaat banget sih bisa sharing-sharing di sini di keluarga modern parent. Nah, kalau misalnya kita ngomongin perlengkapan nih, karena kan tadi kita udah ngomongin teori-teorinya nih. Kalau misalnya buat empati supaya lebih mudah, less stress lah ya, kira-kira rekomendasi perlengkapan untuk empati ada apa aja sih dari kamu nih, Bun? Kalau aku perlengkapan empati, kalau ibu pekerja ya, slow cooker kayaknya itu wajib. Oke, slow cooker ya. Slow cooker lah, portable cooker lah, atau pokoknya yang food processor. Betul. Itu menurut aku kayak lumayan banget. Kenapa sih? Kayak misalnya slow cooker nih, misalnya kita masak aja di slow cooker, terus misalnya semua bahannya dicemplung-cemplung, setelah dia matang tinggal kita ulek saring doang, kita ulek terus kita saring, jadi nggak makan waktu. Tapi kalau misalnya ada ibu yang mau misalnya tumis segala macam, boleh, it's okay aja. Setiap ibu itu punya role modelnya sendiri-sendiri. Kalau aku tipe yang memang aku nggak mau ribet. Okay. Aku tim mama nggak mau ribet, dan kebetulan sekali anak aku selalu membiasakan gini. Kalau makan nasi, biasanya ada banyak ibu yang bilang gini, ibu anak aku cuma mau makan nasi. Oke, bagaimana caranya di nasi ini sudah bernutrisi? Gitu. Even anak yang mau makan nasi itu cuma mau makan nasi nggak apa-apa, karena di nasinya itu udah menu lengkap sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi itu biasanya bisa dimasak di portable cooker lah, atau di slow cooker lah, atau di food processor lah. Nah itu kayak yang penting nggak penting tapi penting untuk ibu pekerja sih, itu kayaknya penting deh. Penting sih, karena kan itu satset banget ya. Itu sih tinggal cemplung selesai. Terus misalnya anaknya cuma mau, jadi aku tuh biasa kalau misalnya masak nasi anak aku tuh udah ada bener-bener ada nasi, misalnya ada beras, itu udah ada ayam, terus udah ada misalnya udah ada santan, terus udah ada sayurnya tuh di situ, udah ini selesai. Tapi ada lauk lagi ada. Oke. Tapi kalau dia nggak mau makan lauk nggak apa-apa. Udah karena lengkap nasinya nih pun nasinya. juga udah lengkap ya. Jadi itu benar-benar tips dari aku adalah kalau anaknya cuma mau makan nasi, berarti nasinya yang dimacam-macamin. Ibu anak aku tuh nggak suka tekstur ayamnya parut di nasi. Kan dia nggak tahu juga prosesnya ya. Iya betul. Gitu, ayamnya diparut, ayam atau daging itu diparut membuat kayak, apa bedanya sama daging cincang? Beda kalau dia diparut itu beda, lebih halus gitu, lebih halus, dan anak lebih mudah mencernanya, lebih mudah kayak ngunyahnya gitu. Jadi itu salah satu tips aku juga, sama rekomendasi alat-alat portable cooker, slow cooker, food processor itu is a must. Oke, selain itu sih mungkin ya kayak piring-piringan. Ya betul kalau itu, dan sendok yang lucu-lucu itu juga ngaruh. Anak-anak tuh kadang suka banget sama sendok-sendok lucu, atau sendok-sendok yang silikon, karena apalagi anak-anak yang mau tumbuh gigi ya, biasanya dia suka sekalian jadi teeter juga ya, soal digigit-gigit. Ya betul. Oke, dan itu semua bisa didapatkan di Mother Care pastinya. Jadi bisa langsung datang aja ke store kita, atau belanja online juga udah gampang banget. Nah, mungkin ini kita udah ngobrol panjang lebar nih. Ini udah menuju closing nih, akhir-akhir. Mungkin Ibu bisa menyampaikan tips nih sukses empati untuk ibu baru. Karena kan kalau misalnya tadi kayak kamu sendiri pun untuk anak pertama itu struggling, tapi pas anak kedua ternyata udah lebih santai. Ya. Nah, kalau untuk ibu baru nih, kamu mungkin boleh sharing tips-tipsnya juga nih. Oke. Buat tips MPASI nih untuk para ibu-ibu baru adalah, satu, turunkan ekspektasi dulu yuk gitu. Jadi kita jangan punya, bukannya nggak boleh, tapi ekspektasinya kita turunin dulu. Kedua, kita harus tahu kalau anak ini belajar makan, sehingga anak ini masih beradaptasi sama makanan yang dia makan. Saat dia tidak mau makan bukan berarti dia GTM, tapi dia masih adaptasi. Jadi harus banget diingat, anak ini belajar makan. Jadi kita itu harus biasakan setiap hari. Jadi belajar itu bukan hanya di waktu-waktu tertentu, tapi setiap hari. Lalu ibu harus sabar. Sabar adalah kunci. Nah setelah itu baru deh nih, jangan lupa pastikan asupan nutrisinya, jangan lupa harus menu lengkap. Wajib menu lengkap, jangan kasih pure dulu gitu. Jadi itu adalah tips-tips simple sih sebenarnya, itu simple tapi pas dijalankan tidak sesimpel itu.
Oke, thank you banget nih Ibu udah sharing-sharing. Nah, mungkin kalau misalnya ada moms and atau dads-nya juga nih yang Boleh. pengen berkonsultasi dengan Ibu tuh gimana sih caranya? Jadi itu setiap di hari Senin aku buka telekonseling free, gratis gitu. Aku banyak banget nih suka nanya, Bun bayar yang enggak gratis. Kapanpun kalian mau telekonseling ada via Google Meet. Sama aku bisa daftarnya tuh bisa DM aku, dan nanti aku kasih link buat Google Meet-nya, jadi bisa banget. Juga bisa telekonseling. Itu sebenarnya kalau konsultasi lebih enaknya tuh kita face to face Yes. atau Google Meet. Jadi kalau misalnya via chat itu kayak kurang efektif. Jadi kalau misalnya kalian mau konseling, misalnya mau seputaran lagi punya kekhawatiran nih masalah ASI atau MPASI, yuk boleh banget DM ke aku @prayahawa, nanti aku kasih jadwal buat telekonseling barengan sama aku. Oke, jadi di Google Meet itu juga bareng-bareng gitu ya atau Jadi private? boleh sebenarnya gini, aku tuh nggak selalu di hari Senin juga sih. Kalau misalnya kadang ada yang Bun butuh banget di hari ini, boleh. Kapanpun private, mau private boleh. Jadi aku akan nanya kalau misalnya ini ada beberapa orang nyaman nggak? Kalau dia nggak nyaman, oke kita private gitu. Oke, nah mungkin boleh dicatat nih Instagramnya @prayahawa, bisa langsung DM aja untuk tanya-tanya Betul. ya. Oke, nah tadi itu kita udah membahas diskusi seputar empati bersama Ibun @prayahawa nih ya, Instagramnya bisa dicatat. Oke, nah diskusi kita seputar empati ini menurut aku sih insightful banget karena dari A sampai Z tadi Ibun juga udah ngasih teori-teorinya, dan juga ternyata walaupun kita udah tahu teorinya tapi cara mempraktekannya pun juga harus tetap sabar. Sabar adalah kunci, dan juga ya kita harus coba lagi belajar setiap hari untuk mencapai kesuksesan dalam proses empati ini. Aku sekali lagi thank you banget sama Ibu Indria udah main-main ke podcast Keluarga Modern Parent. Untuk moms and dads, terima kasih sudah menonton podcast Keluarga Modern Parent. Stay tune terus di YouTube channel Mother Care Indonesia. Jangan lupa juga untuk tonton episode lainnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mother Care Indonesia, like dan share juga video ini ke teman-teman yang membutuhkan. Saya Jasmine dan juga Ibu Nindri pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode Keluarga Modern Parent selanjutnya. Bye-bye.